dari bela negara, kami dari CSK yaitu Caraga Sandia Satria. Jadi kami adalah angkatan pertama Badiklat 2025, termasuk alhamdulillah Pak Sumardi perwakilan dari Lima. Jadi kami ini dari Jakarta selalu pusatnya, ya kami sebenarnya bukan pusat ya, tinggal di Jakarta. Jadi kita tinggal orientasinya selalu memantau sahabat-sahabat kita yang bareng-bareng kemarin untuk ikut Badiklat. Kebetulan di Sleman, saya telepon beliau, Mbak, kita gini-gini gimana siap? Siap. Ongkos gimana? Ya ongkos sendiri-sendiri, saya bilang. Yang penting siapin barat buat tidur ya. Alhamdulillah, tapi luar biasa penyambutan beliau. Diajak keliling, makan ini entok, makan bebek. Kami ya langsung terjun ke lokasi beliau yang punya lahan di tempat tinggalnya, kami ikut. Jadi kemarin itu seperti yang Pak Kabit sampaikan bahwa mengenai apa ya UMKM ya Pak Kabit ya, kemarin kita juga hadir ke salah satu pelaku UMKM, rumah UMKM ya, rumah UMKM itu di daerah Pak Turen ya. Kami dari sana kita komunikasi, ya, kita komunikasi dengan beliau, kita audiens, kami dapatkan berita-berita apa istilahnya suatu pemasukan yang luar biasa. Akhirnya kita ciptakan suatu berita di media. Saya izin juga dengan Pak Nadi juga hadir kemarin ke sana, sudah kita up melalui media nasional. Setelah itu sore kami masih muter-muter lagi, sekitar jam 4 kami hadir di daerah Drono ya, Desa Drono. Pelaku langsung UMKM itu Ibu Sri sama Pak Marianto, itu RT di Drono ya. Itu ada jus mengkudu, ini yang seneng nih Bu. Karena mengkudu itu katanya luar biasa, awet melek katanya, ini seneng. Gini loh Pak, mengkudu itu kan biasanya baunya nggak enak gitu ya. Nah itu ibu itu bisa membuat mengkudu itu baunya itu enak gitu, dan rasanya pun tidak seperti rasa mengkudu. Tadi malam dari minum ya. Oh ya. Nah, kami kemarin kesana ke pelaku UMKM dan setelah kami beraudiensi juga dengan Pak Nadi selaku apa ya yang pemangku wilayah Sleman. Kalau kami kan buta sekali, kira-kira mana yang harus kami kunjungi dan kita bisa audiens. Dibawalah beliau ke sana. Dan di sana melihat lele yang di belakang, ada nila, ada milko, ada ayam. Kami ya mereka, padahal kalau di Sewu, kalau saya lihat lokasi beliau kalau untuk status Sleman tinggalnya itu lahan kecil, nggak ada. Tapi penempatan untuk dia menciptakan ruang untuk hidroponik luar biasa. Dari gang 1 meter kali Pak ya. Jadi kalau sekurang itu iya kalau segitu nggak muat lagi kita lewat kemarin. Kalau lebih 1 meter itu kanan kiri itu menciptakan tanaman-tanaman yang layak untuk menghasilkan cuan katanya. Soalnya jamu ya. Nah, jadi di situ toganya ada tanaman toga, ada bayam Jepang dan Brazil. Dan beliau di sana kemarin kami alhamdulillah juga merasakan coba itu mulai beras kencur apa semua kita dapatkan. Ini pada dikasih oleh-oleh kayaknya ini juga. satu buatan ya. Jadi hasil dari dia ada pohon. Jadi alhamdulillah kunjungan kami ini adanya Pak Nadi selaku sahabat kami di wilayah. Akhirnya kami hadir, ayo mainlah ke Sleman, kita tunjukkan bagaimana di Sleman. Luar biasa Sleman, potensinya luar biasa. Pak Nadi ini perlu aplaus buat Pak Nadi luar biasa. Akhirnya kami semalam juga untuk kegiatan mengenai pelaku UMKM juga kita naikkan melalui media nasional. Semoga naik ya jam berapa 12 ya kalau itu ya. Sampaikan berita itu mengenai Sleman. Gitu. Memang itu tugas kami ya ini berkunjung apa ya yang kita dapatkan seperti yang saya usaha kemarin banyak ilmu ya. Mungkin kalau kita sekedar teori bisa. Saya teori bertani jago Pak. Tapi suruh maju ya lecet semua kan gitu. Tapi kemarin saya sama Pak Nardi kita berteori dan diajak langsung ke kebun. Kita bikin minuman dari serai, kita motong jebol serai sendiri, bikin api di kebun sampai kita bisa menikmati air serai. Luar biasa di Pak Nardi. Tidak hanya saya, nanti ada kesempatan Bapak Tentara Beliau juga sama. Pelaku luar biasa, lebih dari satu harus tekan pengalaman. Ya nanti kita negara nasional bisa. Saya juga
mengharap sekali Pak Kabid ya selaku dari Kesbangpol, beliau selaku dari, kalau mereka kan komut ya, komponen utama beliau ini adalah organik. Kalau kami ini di Komduk, bukan Komcat, kami Komduk, komponen pendukung. Jadi kami turun ke masyarakat melalui edukasi mental untuk mengerti mengenai bela negara. Jadi bergesernya ini, ya memang ini program Pak Prabowo. Jadi kalau Komcat itu masih semi-semi ada militernya Kak beliau. Kalau kami enggak, kami cuma seragam ini memang dari Kemenhan. Ya. Nah, cuma jadi bola ini sama kita ini. Nah itu kita sama dia lagi untuk semangatnya. Tetapi dari segi emosionalnya beliau lah yang sebagai komponen utama. Kami ini adalah komponen pendukung. Ya, pendukung itu apa yang kita dukung? Ya mental, kita turun ke masyarakat. Ya paling tidak wawasan mengenai bela negara, apa sih bela negara itu, dasar-dasar bela negara apa itu yang kami berikan. Termasuk Pak Nadi sudah disampaikan ke sahabat-sahabat di sini Pak Nadi ya, itu luar biasa. Makanya kalau nanti bulan-bulan ini selalu ada sebenarnya untuk pelatihan badiklat. Ya saya mohon kalau bisa Sleman bisa kirim ke Jakarta paling nggak 5 orang Pak Nadi ya. Setiap tahun itu ada 2 kali paling nggak. 2 kali dua POF, 2 badiklat. Nanti kalau bisa tahun ini bisa kirim lagi luar biasa yang ke TOF. September nanti. TOF setelah ini kan sekarang TOF nih, hari ini mulai. Nanti September. Nanti September TOF. Sebelum September itu ada badiklat lagi. Tergantung izin ada nanti kalau saya. Nah, makanya saya melihat juga. Betul. Kalau dengan dari sana sebenarnya saya yakin Bapak dari Kesbangpol bisa komunikasi. Ya, kalau beliau ini memang dia tugasnya di sini, ya sama tugasnya beliau ini luar biasa. Kalau beliau memang langsung sebagai APH, kami bukan APH kami ini sebagai ke bawah. Makanya saya kemarin ke UMKM, saya ke sawah, ke apa, ayo kita gerakan. Karena ya seperti yang sekarang Bapak kita, Pak Prabowo kan mengenai penguatan pangan ya, penguatan pangan, koperasi pun sekarang juga koperasi pangan. Nah kalau ketahanan pangannya udah aman, Bapak-bapak ini tidak sibuk, karena ketahanan nasional pasti aman. Ini untuk memenuhi tadi yang mau diangkat di media, sekalian pengenalan. Ini adalah pelatih kami Paskibra dan sehari-harinya apa saja yang berkenalan monggo. Ya monggo. Beliaunya juga bertanya. Ini nggak usah dicatat, langsung di luar kepala nanti lah. Jurnalis nasional. Dan itu kehormatan yang negara nasional. Monggo jadi satu. Monggo dipun sambi Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya. Lagi memperkenalkan diri, saya Peltu Sehono. Kalau di wilayah kami dari wilayah Koramil 07 Ngemplak itu ada di Sleman sisi timur. Kemudian keberadaan kami di sini, kami dipercaya oleh Kesbangpol sebagai tim pelatih dari Paskibraka Kabupaten Sleman. Ya, untuk Paskibraka yang tahun 2025 kita sudah menyelesaikan proses seleksi, tinggal pengumuman nanti yang lolos untuk menjadi petugas, baik yang di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Kalau nasional, karena kami kemarin mengirimkan itu persyaratan utama, yang pertama adalah TWK dan TIU. Jadi kami kemarin jatuhnya di TWK sama TIU. Jadi tahun ini kami tidak mengirimkan di nasional, ya, jadi kami mengirimkan di provinsi. Untuk Sleman terakhir mengirimkan di Kabupaten Sleman itu tahun 2022. Dan alhamdulillah sekarang yang bersangkutan sudah mengikuti pendidikan militer, akademi militer di Magelang. Iya, Magelang itu. Jadi itu suatu kebanggaan bagi anak muda. Kami sudah bisa melahirkan generasi penerus kami. Mudah-mudahan nanti ke belakangnya kami bisa memikirkan ke tingkat nasional. Menindaklanjuti aturnya dari Pak Nardi bahwa memang saya akui Bapak sudah mengerti sendiri kiprahnya. Kemarin diajak putar-putar Pak Nardi, nganunya cukup luar biasa. Jadi endingnya untuk memperkenalkan bela negara itu luar biasa. Tiap hari itu kami sering komunikasi itu yang ini pas pada saat badiklat di sana itu yang diceritakan. Jadi betul-betul dia itu menyayangi, cinta luar biasa dengan adanya badiklat itu, kegiatan badiklat. Dan sampai sekarang itu tadi setiap cerita orang pasti Pak Nardi ini
bela negara. Terus orangnya supel, jadi berkomunikasi dengan lini antar instansi itu cukup berjalan dengan lancar. Kemudian hari-harinya Pak Nardi wong randi kesel nih, jadi nggak punya capek. Tadi pagi baru cerita, habis ini tadi pulang jam 5 dari hotel, dia mingguli air ngasih makan ternaknya, ngobrol. Luar biasa itu, cukup luar biasa. Nah, itu. Jadi itu yang perlu kita ikuti dan perlu kita tanamkan. Bila negara yang sesungguhnya kan itu toh berpotensi untuk menjadikan negara ini yang itu tadi tahan pangan, tahan ekonomi, semuanya biar kita punya apa ya, saya ketahanan nasional betul-betul terjaga dan terjamin. Kalau itu semuanya negara kan aman. Gitu. Kemudian kaitannya kami sebagai TNI sekaligus sebagai TANI juga TANI. Jadi kami sementara ini kami juga mendukung programnya Pak Prabowo, dan kami karena kami juga pengurus kelompok tani, kemarin kami bekerja dengan Bulog dalam rangka serapan gabah. Jadi gabah ini cukup membantu sekali. Kemarin Bulog programnya Pak Prabowo, programnya Kementan cukup luar biasa. Jadi kami sementara yang kami kembangkan di wilayah kelompok tani sementara adalah padi untuk nanti gelombang berikutnya yang tanam sistem ketiga baru menanam Polowijo. Kalau Pak Widodo ini wis Polowijo seumur-umur, jadi wis aman, bayi aman. Nah, jadi betul bahwa kami sebagai TNI kami dipercaya untuk membantu program-program pemerintah. Jadi apapun itu bentuknya, kami tetap harus siap menjalankan perintah itu dengan harapan bahwa bangsa ini tetap berdiri kokoh. Harapan kami bela negara nanti kedepannya betul-betul bisa dirasakan masyarakat. Apa tak arti bela negara yang sesungguhnya? Jadi bela negara ini tidak harus ngangkat senjata perang, bukan, betul kan? Jadi keberadaan bapak-bapak itu menerjemahkan ke masyarakat, ini loh bela negara yang sesungguhnya. Jadi acting di lapangan sebenarnya itu saja. Jadi bahwa programnya Pak Prabowo tentang ketahanan pangan, mari kita dukung sama-sama, karena itu adalah modal dasar kita mendirikan sebuah bangsa. Kalau perutnya kenyang, otomatis makannya akan aman. Betul. Itu sementara. Jadi kami dari segi pertanian, kami sementara yang kami kembangkan adalah tanam padi untuk mendukung dari swasembada beras yang dicanangkan oleh Kementan. Makaten, selanjutnya monggo Pak Widodo yang menyampaikan untuk yang lainnya. Terima kasih waktunya Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Widodo, pangkatnya Sersan Mayor. Saya anggota Koramil 05 Sleman, tepatnya di belakang kita, cuma 1 kilo kurang lebih dari sini. Kemudian saya menjabat Babinsa Pandowo Harjo di Kapanewon Sleman. Selain jabatan Babinsa, saya juga ada jabatan di kampung. Saya juga menjadi Ketua RW 26 Kelurahan Trimulyo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman. Kemudian saya juga menjadi Ketua Kelompok Tani Milenial. Kemarin ada satu, Pak. Gimana Ibu? Kemarin ada satu yang milenial. Oke. Pada saat ini ya. Pada saat latihan kemarin. Biasa Pak, kita pakai topi caping gitu. Biasa lah kalau mau rumah, nggak tahu. Oke. Jadi kesibukan kami di kampung, kami menjadi bapak dari warga kami. Kurang lebih ada 250 warga dan ada 86 kakak di tempat kami. Di tempat kami tinggal, kami menjadi ketua RW. Jadi di samping ketugasan kami di kantor, kita juga ada kegiatan juga di kampung. Kami juga punya program yang semuanya saya kira berkaitan dengan keamanan, dengan ketahanan pangan dan lain-lain. Mulai dari anak kecil bagaimana menanggapi atau kita melihat keprihatinan kita, anak-anak kita ini sekarang ini main HP-nya luar biasa. Ya. Dari situ kami membuat program ini sudah
MOU dengan Bapak, Ibu dan semua warga bahwa di tempat kami itu anak-anak usia SD dan SMP tidak ada yang bermain keluar rumah membawa HP. Ya, kalau main ya tanpa HP, boleh main egrang, boleh main layangan, boleh kegiatan yang lain tapi tanpa menggunakan HP. Jadi bermain tradisional lagi di hidup betul, kemudian kami juga membentuk bagaimana kita peduli dengan lingkungan. Saya juga membentuk yang namanya Kobe Sinar Simultan. Kobe itu kelompok bermain, Sinar Simultan itu namanya. Itu pagi ini setiap minggu sekali itu anak-anak mengambilin sampah di rumah-rumah warga. Kami sudah perintahkan kepada warga yang mempunyai sampah yang kira-kira laku dijual, saya suruh menyendirikan. Jadi kami sediakan ya kantong plastik besar itu, nanti setiap minggu pagi diambil oleh anak-anak. Kemudian anak-anak nanti setelah ngambil itu dikumpulkan dari satu tempat, kemudian nanti dijual, nanti buat kas anak-anak mereka sendiri. Itu untuk anak-anak. Kemudian untuk petani kami juga ada program. Kalau dulu di tempat kami itu orang tanam hortikultura, jadi tempat kami itu mayoritas tanamnya itu sayur, Ibu. Terus enten terong, enten gambas, kemudian timun baby, cabai, sawi seperti itu. Kalau dulu setiap kali panen itu jualnya jauh, ya berkilo-kilo, ya hampir sekitar 5 kilo lah dari tempat kami tinggal. Tapi setelah saya menjadi ketua kelompok tani ini, saya mengundang bakul-bakul itu untuk ke tempat saya. Jadi setiap kali panen warga itu cukup menaruh hasil panennya di depan rumah. Nanti tinggal WA saja. Saya hari ini panen apa gitu, nanti tinggal ngambilnya habis maghrib, Pak. Jadi waktu-waktu yang sudah betul-betul longgar, santai ya, waktu santai gitu. Itu cerita kami di kampung ya. Selain ketugasan kami di sini sebagai pelatih paskibraka, di wilayah kami juga menjadi Babinsa ya, yang kita juga mempunyai ketugasan pembinaan karakter untuk anak-anak sekolah. Kemudian kita juga mempunyai ketugasan bagaimana terutama anak-anak muda ini biar pola hidupnya bisa sesuai dengan aturan agama tentunya ya, dan juga aturan masyarakat. Ini adalah yang kami lakukan baik di rumah maupun di wilayah. Kurang lebih begitu, Bapak-bapak.